Yuang Chen bersiap untuk pergi, dan Li Junhao segera berlari mendekat untuk mengantarnya, menyampaikan salam perpisahan. Tiba-tiba, Li Jui dan ayahnya, Li Tianyun, muncul di ambang pintu. Li Tianyun, dengan senyum ramah, segera menghampiri mereka, mengulurkan tangan sambil bertanya apakah rapatnya sudah selesai. Li Junhao terkejut melihat Li Tianyun dan mempertanyakan kehadirannya, mengingat pemecatan putranya. Mendengar perkataan Li Junhao, Li Tianyun segera mendekat, masih dengan senyum, dan mengulurkan tangan lagi. Ia mengungkapkan kebingungannya mengenai alasan pemecatan putranya. Li Junhao memejamkan mata sesaat dan melambaikan tangan, menyatakan agar Li Tianyun tidak lagi membahas masalah itu. Keputusan sudah bulat, dan Li Junhao menegaskan bahwa putranya memang pantas dipecat. Wajah Li Tianyun memucat, dan ia menundukkan kepala, memohon agar putranya diberi kesempatan, berdalih bahwa kemampuannya tidak bermasalah, hanya sikapnya yang kurang tepat. Ia merasa pemecatan karena hal sepele semacam itu tidak adil. Mendengar permohonan itu, Yuang Chen langsung menimpali, mempertanyakan apakah maksud Li Tianyun adalah para pemimpin di grup mereka biasa menggunakan aturan tak tertulis dengan bawahan mereka, dan menganggap itu sebagai perkara kecil. Li Junhao terkejut mendengar ucapan Yuang Chen dan dengan wajah murka menyangkal keras kemungkinan tersebut. Setelah menjelaskan, ia menatap marah ke arah Li Tianyun, berteriak bahwa Li Tianyun harus berpikir sebelum berbicara dan tidak mengaitkan masalah pribadi putranya dengan hal-hal yang tidak relevan, menyebutnya keterlaluan. Yuang Chen, dengan tatapan dingin dan wajah marah, mengangkat tangannya. Ia menyatakan niatnya untuk melakukan investigasi internal menyeluruh terhadap grup, untuk membuktikan kebenaran perkataan Li Tianyun. Li Tianyun merasa sangat terkejut dan kesal mendengar hal tersebut, seolah ingin melenyapkan Yuang Chen di tempat. Seketika itu juga, Li Junhao sangat marah, menunjuk Li Tianyun dan berteriak bahwa perkataannya telah mencemarkan citra grup secara serius. Dengan kapasitasnya sebagai ketua dan perwakilan pemegang saham utama, Li Junhao secara resmi mengumumkan pemecatan Li Tianyun. Ia memerintahkan Li Tianyun dan putranya untuk segera menyelesaikan prosedur pengunduran diri, memperingatkan agar tidak lagi banyak bicara jika tidak ingin menanggung konsekuensinya sendiri. Segera, ia memerintahkan penjaga keamanan untuk membawa mereka berdua keluar, untuk menyelesaikan proses pengunduran diri. Kedua ayah dan anak itu ditarik keluar seperti anjing, sementara Li Tianyun menangis dan memohon belas kasihan. Di sisi lain, Li Junhao berusaha keras membujuk Yuang Chen, meyakinkan bahwa perkataan Li Tianyun hanyalah omong kosong untuk membela putranya dan meminta maaf. Yuang Chen tersenyum, menjawab bahwa orang yang tidak peduli pada kehormatan perusahaan tidak pantas dipertahankan. Ia menambahkan bahwa Li Tianyun sudah tua dan sudah saatnya memberi kesempatan kepada generasi muda untuk menunjukkan bakat mereka. Li Junhao menggaruk kepalanya, menyetujui perkataan Yuang Chen. Ia kemudian memuji pacar Yuang Chen, Lin Yiran, menyebutnya luar biasa, dengan citra yang baik dan gaya yang sopan, sangat cocok menjadi kepala tim pramugari. Keduanya kemudian berjalan pergi sambil berbicara santai. Yuang Chen mendengar ucapan Li Junhao dan bertanya apakah Lin Yiran terlalu muda untuk posisi itu. Li Junhao menjawab bahwa itu tidak masalah, justru menunjukkan semangat muda di grup mereka. Pada saat yang sama, Lin Yiran sedang membuat secangkir kopi, sementara gadis yang duduk di hadapannya terus memujinya, mengatakan Lin Yiran telah menyembunyikan bakatnya karena tidak memberitahu bahwa pacarnya adalah pemegang saham grup, dan menyebutnya terlalu rendah hati. Gadis itu bahkan mengatakan jika ia berada di posisi Lin Yiran, ia pasti sudah lama mengambil alih perusahaan. Lin Yiran memberitahu bahwa rapat sudah selesai dan kantor sekretaris melaporkan bahwa ia telah dipromosikan menjadi kepala tim pramugari, dan perusahaan bahkan memecat Li Jui dan ayahnya. Rekan-rekan pramugari terus memuji Lin Yiran dan Yuang Chen, menganggap promosi Lin Yiran pasti berkat pacarnya yang pemegang saham, dan berharap bisa memiliki pacar seperti Yuang Chen. Mendengar pujian itu, Lin Yiran tersipu malu. Ia menenangkan mereka, mengatakan bahwa mereka pasti akan menemukan seseorang seperti Yuang Chen di masa depan, dan itu bukan hal besar. Lin Yiran kemudian berdiri, berniat untuk pergi. Kedua gadis itu bertanya apakah Yuang Chen dan Li Junhao sudah pergi dan menyarankan untuk mencari mereka, menambahkan bahwa mereka baru saja melihat keduanya turun. Sementara itu, Yuang Chen sudah berada di luar. Di sekelilingnya, dua baris orang berdiri mengelilinginya. Di depan, Li Junhao terus melambaikan tangan dengan kuat, mengucapkan selamat jalan kepada Yuang Chen. Pada saat itu, Lin Yiran juga datang menghampiri Yuang Chen. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memeluk Yuang Chen yang cukup terkejut. Lin Yiran bertanya apakah Yuang Chen yang menyuruh perusahaan untuk mempromosikannya. Yuang Chen melihat Lin Yiran dan mengangkat tangannya, mengatakan bahwa itu bukan dirinya dan tidak ada hubungannya dengannya. Ia menjelaskan bahwa promosi itu karena kemampuan Lin Yiran memang cukup untuk menjadi kepala tim pramugari. Mendengar ucapan Yuang Chen, Lin Yiran terkejut, merasa Yuang Chen hanya pandai membujuk, karena itu mustahil baginya. Ia merasa tidak mungkin, mengingat Li Tianyun seorang kapten, namun tetap dipecat.
Yuang Chen tersenyum dan menjawab bahwa Li Tianyun sudah tua dan tidak akan banyak berkontribusi dalam beberapa tahun ke depan. Sementara calon kapten muda di perusahaan belum pernah mendapat kesempatan. Ia mengatakan telah memberikan kesempatan itu kepada karyawan muda, dan Li Junhao setuju. Mendengar ini, Li Niran bertanya dengan cemas apakah Li Tianyun akan pindah ke maskapai lain dan menjadi kapten lagi. Yuang Chen meyakinkan Li Niran bahwa itu mustahil, karena ia akan memasukkan nama Li Tianyun ke daftar hitam industri. Ia menambahkan bahwa mulai sekarang, Li Tianyun dan putranya tidak akan pernah bisa muncul di hadapan Li Niran lagi. Li Niran sangat bahagia mendengar ucapan Yuang Chen, merasa lega karena tidak perlu khawatir Li Tianyun akan balas dendam atau Li Jui akan memanfaatkan hubungan untuk menindas orang lain. Yuang Chen kemudian mengajak Li Niran pergi, menyatakan bahwa hari itu adalah hari yang bahagia dan ia akan mengajak Li Niran jalan-jalan. Saat itu, keduanya sampai di pusat perbelanjaan. Yuang Chen memeluk Li Niran dan berjalan dengan langkah panjang di jalanan, bertanya apa yang Li Niran sukai dan menyuruhnya membeli saja, karena ia yang akan membayar semuanya hari ini. Li Niran tersenyum lebar, mengatakan bahwa ia tidak perlu sungkan dan akan memilih yang dia sukai. Keduanya pun masuk ke toko pakaian. Yuang Chen asal memilih beberapa set pakaian dan memberikannya kepada Li Niran untuk dicoba. Li Niran tersenyum cerah sambil memegang gaun yang diberikan Yuang Chen, mengatakan gaun itu sangat cocok dan cantik. Ia merasa satu set saja sudah cukup. Yuang Chen terkejut dan bertanya apakah Li Niran sudah puas. Li Niran tersenyum nakal dan menjawab bahwa ia sudah puas. Keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka sampai di toko jam tangan, dan Yuang Chen menyarankan untuk membeli jam pasangan. Mendengar ucapan Yuang Chen, Li Niran langsung berkeringat dingin dan wajahnya tampak panik. Ia menyetujui, namun menyarankan untuk memilih merek yang sedang-sedang saja karena harganya mahal dan ia merasa boros jika memakainya. Yuang Chen berbalik dan berkata bahwa itu tidak masalah, karena Li Niran layak mendapatkan segala hal terbaik di dunia ini. Keduanya pun masuk ke dalam toko. Saat mereka sedang berjalan, sebuah suara memanggil dari belakang. Li Niran berbalik dan melihat seorang gadis muncul, berjalan bersama seorang laki-laki tua. Gadis itu menyapa Li Niran, mengatakan betapa kebetulan bertemu di sana. Li Niran langsung mendekat sambil tersenyum dan memegang tangan gadis itu, yang bernama Jiang Miao, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Jiang Miao membenarkan bahwa memang sudah lama. Li Niran tidak lupa untuk memperkenalkan Yuang Chen sebagai pacarnya, memujinya tampan dan memesona. Zhang Miao melihat Yuang Chen dan tersenyum, memperkenalkan dirinya sebagai Zhang Miao, yang dulu bekerja bersama Li Niran sebelum menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Ia kemudian memperkenalkan suaminya, Zheng Qian. Yuang Chen maju untuk berjabat tangan dengan Zheng Qian, mengatakan senang bertemu dengannya. Zheng Qian membalas sapaan Yuang Chen, mengatakan suatu kehormatan baginya, dan bertanya apakah Yuang Chen juga ingin membeli jam tangan. Yuang Chen menjawab bahwa ia kebetulan lewat dan ingin melihat-lihat, memilih jam tangan untuk dimainkan. Zheng Qian, sambil tertawa, mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa mereka juga ingin memilih jam tangan, mengajak untuk masuk bersama. Keempatnya pun masuk bersama, dan seorang staf toko langsung keluar menyambut. Staf toko menyapa Presiden Zheng dan Nona Zheng, memberitahu bahwa jam tangan 5711A pesanan mereka sudah datang dan mengajak mereka ke ruang VIP untuk melihatnya. Zheng Qian menunjuk Yuang Chen dan Li Niran dan berkata bahwa tidak perlu, karena mereka memiliki teman yang ingin melihat jam bersama mereka terlebih dahulu, dan akan melihat jam mereka nanti. Staf toko itu berbalik bertanya pada Yuang Chen. Yuang Chen menjawab bahwa nama belakangnya adalah Yang. Staf toko tersenyum dan menyapa Tuan Yang, bertanya profesinya agar bisa merekomendasikan jam tangan yang paling cocok. Yuang Chen menjawab bahwa ia adalah sopir taksi online, mencari nafkah dengan menjemput penumpang. Mendengar ucapan itu, wajah staf toko langsung berubah. Ia tidak mengerti mengapa pemuda itu ingin membeli jam tangan mewah. Staf toko itu tergagap, tidak bisa berkata-kata. Zhang Miao, yang berdiri di belakang, tertawa terbahak-bahak meremehkan, mengatakan bahwa Li Niran selalu sombong, dan ia kira Li Niran bisa mendapatkan pacar hebat. Ternyata nasibnya hanya sopir taksi murahan, dan itu sangat lucu. Zheng Qian mendengarnya dan langsung bertanya apakah Yuang Chen seorang sopir taksi online. Yuang Chen tanpa rasa malu menjawab bahwa itu benar. Ia biasa menjemput penumpang untuk mencari nafkah dan penghasilannya cukup bagus. Kemudian Yuang Chen berbalik bertanya pada staf toko jenis jam tangan apa yang cocok untuknya. Ekspresi wanita itu berubah 180 derajat. Mengatakan sejujurnya ia tidak berpikir jam tangan di toko mereka cocok untuk Yuang Chen. Kemudian berkata untuk tidak perlu membeli jam tangan dengan harga 2 tahun penghasilannya. Ketika orang melihatnya, pasti akan mengira dia membeli jam tangan palsu. Namun, Yuang Chen tetap tenang. Ia memberitahu staf tersebut untuk melanjutkan pelayanannya kepada Tuan Zheng Qian dan Zhang Miao, sementara ia dan Li Niran akan melihat-lihat sendiri. Staf toko pun kemudian mengantar Zheng Qian dan Zhang Miao untuk menuju ruang VIP.
Staf toko itu masih ragu, bertanya apakah Yuang Chen dan Lin Yiran benar-benar teman mereka. Zhang Miao, dengan sedikit angkuh, menjelaskan bahwa Lin Yiran hanyalah rekan kerja biasa di maskapai penerbangan, dan mereka sebenarnya tidak terlalu dekat. Staf toko itu pun merasa lega, menghela napas, karena ia sempat heran bagaimana orang sekelas Tuan Zheng bisa berteman dengan seorang sopir taksi online. Setelah beberapa saat melihat jam tangan, Zhang Miao keluar dan bertanya kepada Lin Yiran apakah mereka sudah menemukan sesuatu yang disukai. Lin Yiran tersenyum dan menunjuk ke arah salah satu jam tangan mewah. Wajah staf toko yang tadi melayani Lin Yiran langsung pucat pasi, hampir saja terjatuh. Ia mengelap keringat sambil menjelaskan bahwa jam tangan itu adalah Celestial Watch 61O2P seharga $2,7 juta, dan menyarankan agar Lin Yiran tidak membebani pacarnya, karena bahkan jika sang pacar tidak makan seumur hidupnya, ia tidak akan mampu membeli jam itu. Staf toko itu menyarankan mereka memilih jam yang lebih sesuai dengan kondisi finansial pacar Lin Yiran. Mendengar angka $2,7 juta, Lin Yiran nyaris pingsan dan gemetar, menyebutnya sangat mahal. Zhang Miao melihat ekspresi panik Lin Yiran, tertawa keras sambil mengangkat tangannya. Ia memuji selera Lin Yiran yang tinggi karena jam tangan mewah memang berharga selangit. Ia menyarankan Lin Yiran memilih gaya lain dan membiarkan staf toko membantu memilihkan model yang cocok. Staf toko itu menjawab dengan malu-malu bahwa jam termurah di toko mereka pun seharga $100.000, dan melihat pekerjaan mereka, sulit untuk merekomendasikan model apapun. Ia merasa tidak mungkin menyuruh mereka untuk tidak makan selama setahun hanya untuk membeli jam dari toko mereka. Zhang Miao tersenyum dan mendekati mereka berdua, menyarankan mereka mencoba merek lain, karena pacar Lin Yiran masih dalam tahap membangun usaha, dan jika Lin Yiran memilihnya karena ketampanan dan kemudaannya, ia harus siap menghadapi masa-masa sulit dulu. Zheng Qian ikut bicara, membenarkan bahwa Yuang Chen masih muda, dan mungkin dalam 10 tahun lagi ia bisa sukses, lalu mereka bisa kembali untuk membeli jam tersebut. Melihat sikap staf toko yang agak kasar dan sombong, Yuang Chen sangat marah, namun berhasil menahan emosinya. Ia merangkul pacarnya, lalu berkata kepada staf toko itu bahwa ia dan Lin Yiran sama-sama menyukai jam tersebut dan akan mengambilnya. Ia meminta staf tersebut untuk kembali bekerja dan meminta staf lain yang lebih profesional untuk melayani mereka, karena ia tidak menyukai sikapnya. Mendengar perkataan Yang Chen, Zheng Qian terkejut dan berseru, menanyakan apakah Yang Chen tidak mendengar dengan jelas bahwa satu jam tangan saja berharga $2,7 juta, bukan $2,7. Yang Chen, dengan tatapan penuh percaya diri kepada Lin Yiran, menegaskan bahwa ia mendengarnya dengan sangat jelas dan yakin mampu membayarnya. Ia bahkan menganggap jumlah itu hal kecil, dan menambahkan bahwa sekalipun harganya mencapai $27 juta, ia tetap akan mencari cara untuk membelikannya. Lin Yiran terkejut mendengar ucapan Yuang Chen, karena harganya benar-benar terlalu mahal. Ia merasa tidak enak hati dan mengajak Yuang Chen untuk membatalkan pembelian. Lin Yiran kemudian menatap Zhang Miao dan bertanya harga jam tangan Zhang Miao. Zhang Miao menjawab bahwa jam tangannya hanya seharga $270.000 dan sangat murah. Mendengar harga itu, Lin Yiran merasa lega dan berkata kepada Yuang Chen, mengapa tidak membeli jam seperti Zhang Miao saja, karena jam mewah terlalu mahal, setara dengan 10 jam tangan lainnya, dan terlalu boros. Yuang Chen langsung memejamkan matanya sejenak, lalu dengan tenang berkata bahwa boros adalah ketika membeli barang yang tidak disukai, bukan karena harganya. Karena mereka berdua sama-sama menyukai jam mewah itu, ia memutuskan untuk membelinya dan meminta Lin Yiran tidak khawatir karena ia yang akan mengurus semuanya. Belum sempat Lin Yiran bereaksi, Yuang Chen langsung membuat keputusan dan bertanya siapa manajer toko, meminta dipanggilkan pramugari yang profesional untuk membantunya. Zheng Qian mendengar perkataan Yuang Chen dan menjadi marah. Ia mencibir, mengatakan bahwa Yuang Chen tidak membayar dengan mulut, melainkan harus menggunakan kartu bank, dan memperingatkan agar tidak dipermalukan di hadapan semua orang jika uang di kartu tidak cukup. Yuang Chen tetap tenang seperti biasa, berterima kasih atas peringatan Zheng Qian, dan mengatakan ia belum berbelanja apa-apa akhir-akhir ini, sehingga ia kira masih ada ratusan juta dolar di kartunya, cukup untuk membeli 2 jam. Segera saja seorang pramugari cantik datang dengan sikap hangat dan antusias, sangat berbeda dengan pramugari sebelumnya. Ia memperkenalkan diri sebagai manajer toko dan menawarkan bantuan. Yuang Chen langsung berbalik kepadanya dan meminta untuk mengambilkan jam tangan itu sekarang. Manajer itu langsung setuju dan meminta mereka menunggu sebentar. Dengan hati-hati, ia mengambil jam mewah itu dan menyerahkannya kepada Yuang Chen. Dengan teliti, ia memasangkan jam itu ke tangan Yuang Chen. Sepasang jam kini terpasang di tangan Yuang Chen dan Lin Yiran. Yuang Chen bertanya kepada Lin Yiran bagaimana pendapatnya, dan Lin Yiran tersenyum lebar tanpa bisa berkata-kata, hanya mengatakan itu juga indah menurutnya. Mendengar kepuasan Lin Yiran, Yuang Chen langsung memutuskan untuk membeli. Ia meminta manajer untuk segera memproses pembayaran dengan kartunya. Manajer itu sangat senang, sampai berkeringat dan wajahnya memerah. Ia berpikir dalam hati,
Ini pertama kalinya ia bertemu pelanggan yang begitu dermawan dan membuat keputusan secepat kilat. Yuang Chen langsung menyela, mengatakan tidak perlu melihat model lain lagi, mereka akan mengambil yang itu saja. Memahami keinginan pelanggan, manajer pun merespons dengan mempersilakan kedua tamu terhormat itu untuk mengikutinya ke tempat pembayaran. Zheng Qian di belakang mereka merasa kesal melihat tingkah laku Yuang Chen. Ia merasa Yuang Chen masih saja pura-pura hebat di depannya dan tidak menghormatinya sama sekali. Ia tidak percaya seorang sopir taksi online bisa membeli 2 jam seharga 2,7 juta dolar masing-masing, menganggapnya mustahil. Gadis Hang Miao berbisik di sampingnya, mengatakan ia baru saja memamerkan kebahagiaan hidupnya pada Lin Yiran, dan Lin Yiran pasti cemburu karena ia mendapat suami hebat seperti Zheng Qian. Ia yakin Yuang Chen dan Lin Yiran akan mencari alasan untuk tidak membayar dan tidak membeli, dan ia merasa sudah menang hari itu. Saat itu, pramugari sedang bersiap menggesek kartu di mesin EDC. Baru saja ia mengira akan ada masalah, layar menunjukkan transaksi berhasil. Pramugari itu mengembalikan kartu kepada Yuang Chen sambil tersenyum, berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan pada merek mereka. Selesai saja manajer berbicara, orang-orang di sisi lain toko itu sontak berteriak kaget, seakan tak percaya Yang Chen dan Lin Yiran benar-benar berhasil membayar. Gadis penjual yang melayani mereka di awal menangis terseduh, meratapi hilangnya target penjualan sebesar 5,4 juta dolar dan menyalahkan kebodohannya sendiri. Sementara itu, manajer toko masih sibuk melayani pelanggannya, memberitahu Yuang Chen dan Lin Yiran bahwa mereka kini adalah pelanggan VIP toko dan dapat langsung menghubunginya jika ada pertanyaan. Yuang Chen mengambil barang belanjaannya dan berterima kasih kepada manajer. Dengan bergandengan tangan, Yuang Chen dan Lin Yiran bersiap meninggalkan toko. Sebelum melangkah pergi, mereka sempat melontarkan beberapa candaan kepada Zheng Qian, yang tampak terkejut. Yuang Chen memberitahu bahwa mereka akan mencari tempat makan dan mempersilakan Zheng Qian dan Zhang Miao untuk melanjutkan kesibukan mereka, dan dia akan pulang lebih dulu. Lin Yiran pun berpamitan kepada Zhang Miao, menyatakan harapan untuk dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dan mengundangnya untuk datang ke China Eastern Airlines jika ada waktu. Mendengar salam perpisahan itu, Zheng Qian dan Zhang Miao tampak pucat pasi, berkeringat dingin, dengan tangan dan kaki yang gemetar. Mereka akhirnya menyetujui, dan Yuang Chen serta Lin Yiran pun melangkah keluar dari toko. Yuang Chen kemudian bertanya kepada Lin Yiran makanan apa yang ia inginkan untuk hari itu. Lin Yiran dengan santai hanya menjawab terserah. Sementara itu di sisi lain, dalam hati, Zhang Miao terus merenung tentang Yuang Chen. Ia tak habis pikir bagaimana pacar temannya, yang hanya seorang sopir taksi online biasa, bisa begitu hebat. Terlebih lagi, Yuang Chen tampan dan memiliki tubuh yang ideal. Perasaan kesal meliputi Zhang Miao karena ia merasa tidak bisa mendapatkan pria sesempurna itu. Adegan beralih ke rumah keluarga Su. Seorang pria diliputi amarah besar. Ia memukul meja dan berdiri sambil berteriak, melampiaskan kekesalannya karena instruksinya untuk mencari perwakilan yang bisa dipercaya diabaikan. Ia menganggap Chen Kong terlalu berani karena berani mengganggu Yuang Chen. Ia mempertanyakan apakah orang-orang di keluarganya tidak menyadari betapa kuatnya Yuang Chen. Pemuda yang menjadi keponakannya, mendengar omelan pamannya, hampir mengencingi celananya. Ia mengakui kesalahannya, namun berdalih bahwa saat itu ia benar-benar tidak mengetahui bahwa Yuang Chen adalah pemegang saham kedua terbesar di China Eastern Airlines. Ia menambahkan bahwa jika ia tahu, ia pasti sudah meminta maaf malam itu juga, dan mempertanyakan siapa yang bisa menduga hal tersebut. Mendengar jawaban itu, pria itu langsung menendangnya hingga terpental. Ia mengeluh bahwa kesempatan yang ia dapatkan dengan susah payah untuk ikut emisi saham China Eastern Airlines malah dirusak oleh mereka sendiri. Pemuda itu berteriak kesakitan. Pria itu langsung menarik kerah bajunya dan berteriak tepat di wajahnya, memerintahkan untuk segera memutuskan hubungan dengan Chen Kong dan Chen Sheng. Pemuda itu mengerti, namun masih sempat bertanya apakah keluarga Su perlu takut pada Yuang Chen, mengingat mereka bukan keluarga kecil. Pria itu tidak bisa lagi menahan emosinya, mengangkat tangannya dan berteriak bahwa bibinya sampai sekarang belum mengetahui latar belakang asli Yuang Chen. Ia mempertanyakan apakah pemuda itu tahu betapa kuatnya Yuang Chen, dan bagaimana identitasnya terus terungkap, semakin lama semakin mengejutkan. Ia mendesak pemuda itu untuk menjawab apakah mereka harus menghindari konfrontasi langsung dengan Yuang Chen. Ia menyebut pemuda itu sangat bodoh, lalu menyuruhnya keluar, memerintahkan untuk segera membereskan masalah itu. Pemuda itu berteriak kesakitan, mengatakan ia tahu apa yang harus dilakukan dan memohon ampun. Di dalam rumah Ru Yui, dua orang gadis, Ru Yui dan asistennya, sedang berbincang ketika tiba-tiba asistennya berteriak kaget, menyampaikan bahwa perusahaan mengumumkan pembatalan rencana investasi Kang Sheng di proyek Jushongshan dan proyek ini akan ditunda sementara. Ru Yui yang duduk di sebelahnya juga terkejut, dan meminta asistennya mengulang perkataannya. Gadis itu marah besar, wajahnya berkerut, lalu berteriak panik karena proyek ini ia hampir saja dibohongi oleh bajingan Chen Kang,
dan sekarang mereka malah memberitahunya untuk menunda pelaksanaannya. Ia merasa mereka ingin membuatnya mati karena marah dan ia benar-benar kesal. Asisten di sebelahnya langsung menyentuh lengannya dan menenangkan bahwa itu hanya penundaan sementara, bukan berarti proyek ini dibatalkan sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa situasi ekonomi saat ini memang tidak stabil, investasi sangat sulit dilakukan, dan meminta Ru Yui bersabar sebentar. Setelah perusahaan menemukan sumber investasi baru, proyek ini pasti akan dilanjutkan lagi, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun meski sudah dihibur begitu, Ru Yui tetap tidak bisa tenang. Ia mengungkapkan kekesalannya dan mengajak keluar makan, agar bisa melupakan amarah ini. Asistennya kemudian maju untuk menenangkan, menyetujui ajakan untuk keluar makan dan menemaninya. Pada saat bersamaan, di sebuah restoran barat, Yuang Chen dan Lin Yiran sedang menikmati makanan dengan riang gembira. Yuang Chen sangat sopan, terus-menerus mengambilkan makanan untuk Lin Yiran, menyuruhnya mencoba makanan itu karena rasanya enak dan lezat. Saat mereka sedang makan, Ru Yui dan asistennya masuk dan secara kebetulan bertemu dengan Yuang Chen dan Lin Yiran yang sedang makan. Saat melihat Lin Yiran dan Yuang Chen, Ru Yui langsung berteriak kaget, menyatakan ketidakpercayaannya atas kebetulan ini. Asistennya pun bertanya heran siapa yang dilihatnya. Ru Yui langsung menunjuk Yuang Chen yang sedang mengangkat gelas anggur di tangannya, menjelaskan bahwa orang yang memakai baju merah muda di dekat jendela itu adalah sopir taksi online yang pernah menyelamatkannya, dan ia heran mengapa bisa begitu kebetulan. Asistennya terkejut dan membenarkan bahwa itu memang dia, lalu menanyakan apakah Ru Yui ingin menyapanya. Ru Yui tersenyum tipis dan menjawab bahwa mereka akan pergi menyapanya karena ia pernah menyelamatkannya dari situasi sulit. Keduanya lalu mendekati Yuang Chen dan menyapa, mengatakan betapa kebetulannya ini. Yuang Chen mengangkat kepala dan terkejut melihat Ru Yui. Ru Yui melanjutkan dengan menanyakan apakah Yuang Chen juga sedang makan di sana. Yuang Chen bertanya dengan heran siapa dia karena ia tidak mengenalinya. Ru Yui tersenyum, matanya agak berkaca-kaca, lalu berkata pada Yuang Chen bahwa mereka baru saja bertemu belum lama, tapi Yuang Chen sudah tidak mengenalinya lagi. Yuang Chen akhirnya sadar siapa perempuan ini. Ia menanyakan apakah Ru Yui juga keluar bersama investor lagi hari itu. Gadis itu berkeringat dingin dan menjawab sedih, meminta untuk tidak lagi menyebut-nyebut hal itu karena sangat menyakitkan. Ia menjelaskan bahwa Kang Sheng membatalkan investasinya dengannya, dan sekarang proyek ini ditunda sementara. Ia keluar makan untuk menghibur diri dan melupakan amarahnya. Yuang Chen tersenyum dan menjawab bahwa itu memang sayang sekali. Namun, ia bertanya apakah proyeknya bisa mencari investor lain dan apakah harus benar-benar bergantung pada Kang Sheng. Ru Yui tersenyum lagi, lalu berkata bahwa sebenarnya tidak juga. Hanya saja saat ini hanya Kang Sheng yang bersedia berinvestasi pada proyek ini. Jika mereka bisa menemukan investor lain, proyek ini pasti akan dilanjutkan. Yuang Chen tersenyum dan menjawab agar mereka segera makan dan kembali dengan cepat. Ia mengingatkan agar tidak sampai wartawan paparazzi mengambil fotonya. Lalu Ru Yui langsung mengeluarkan masker dan memakainya. Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa tidak usah khawatir. Paparazzi semua sudah digugat sampai bangkrut. Ia mempersilakan Yuang Chen dan Lin Yiran untuk makan dulu dan berpamitan. Melihat kedua gadis itu pergi, Lin Yiran bertanya heran bagaimana Yuang Chen bisa mengenal gadis itu, yang merupakan artis besar. Yuang Chen menutup matanya sejenak, lalu menjawab tenang bahwa ia memiliki banyak rahasia dan Lin Yiran akan perlahan-lahan mengetahuinya sendiri. Lin Yiran tertawa, mengatakan Yuang Chen menyebalkan tapi benar-benar misterius. Tiba-tiba, ponsel Yuang Chen berdering. Yuang Chen langsung mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan Chen Yanni. Yuang Chen menanyakan apa yang terjadi di rumah guru Chen. Chen Yanni, dengan wajah memerah dan berkeringat, berkata kepada Yuang Chen bahwa ia merasa pusing dan meminta Yuang Chen menjemputnya di KTV Candy, di kamar mandi area wanita lantai 3, kamar ketiga dari kiri. Mendengar ucapan itu, Yuang Chen langsung berdiri dan berkata keras, meminta Chen Yanni mengunci pintu kamar mandi dan tidak membukanya untuk siapapun karena ia akan segera datang. Setelah menutup telepon, Lin Yiran yang melihat sikap tegas Yuang Chen bertanya heran ada apa. Yuang Chen langsung menjawab kepada Lin Yiran bahwa putri gurunya sedang dalam masalah dan ia harus segera pergi menjemputnya. Lalu Yuang Chen langsung berlari cepat. Sebelum pergi, ia sempat berbalik dan berkata kepada Lin Yiran bahwa ia bisa pulang sendiri setelah selesai makan dan ia yang akan membayar tagihannya. Lin Yiran terkejut, tapi mencoba tenang, lalu berkata kepada Yuang Chen untuk tetap aman dan tidak ngebut. Saat itu, di KTV, Yuang Chen langsung meluncur dengan kecepatan tinggi dan tiba di lokasi. Ia langsung menuju ke depan meja resepsionis. Di sana, dua orang gadis sedang mengetuk pintu kuat-kuat, memanggil Yanni. Baru saja Yuang Chen tiba, ia langsung menyelonong di antara dua gadis itu dan bertanya permisi. Dua gadis itu melihat ada pria aneh yang datang mengganggu, langsung marah besar, menyatakan bahwa itu kamar mandi wanita dan wanita satunya berteriak minta tolong karena ada orang mesum yang tiba-tiba datang ke kamar mandi wanita.
Yuang Chen lalu mengetuk pintu dan memanggil Yani, mengatakan bahwa itu Yuang Chen dan memintanya cepat membuka pintu agar mereka bisa pulang. Begitu mendengar suara Yuang Chen, Chen Yani langsung membuka pintu dan memeluk Yuang Chen erat, hampir tak bisa berdiri sendiri. Ia mengatakan bahwa Kak Yuang Chen akhirnya datang, dan mengeluh jika kepalanya terasa sakit, dan meminta untuk segera dibawa pulang. Yuang Chen langsung berbalik ke arah dua gadis itu dan menanyakan hubungan mereka dengan Chen Yani. Dua gadis itu terkejut dan menjawab bahwa mereka teman sekelas dan teman kerja paruh waktu bersamanya. Salah satu dari mereka, mendengar Yuang Chen membentak, langsung naik pitam, menyatakan bahwa mereka bahkan belum tahu siapa Yuang Chen sebenarnya. Gadis di sebelahnya ikut menyambung, mempertanyakan siapa orang ini. Di siang bolong, berani-beraninya masuk ke kamar mandi wanita dan bikin ribut. Ia meminta Yuang Chen melepaskan Chen Yani sekarang juga dan menyerahkannya padanya. Kalau tidak, mereka akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Setelah berhasil menembus ke tempat Chen Yani, Yuang Chen langsung memeluknya erat dan berteriak kepada dua gadis itu bahwa ia adalah kakaknya. Ia memperingatkan mereka untuk tidak pernah mengajak Chen Yani ke tempat-tempat buruk seperti itu lagi. Yuang Chen tidak lupa mengancam bahwa kalau sampai terjadi lagi, ia akan membuat mereka menyesal, dan meminta mereka mengingat itu baik-baik. Lalu Yuang Chen memegang paha Chen Yani, mengangkatnya, dan membawanya pergi. Yuang Chen bertanya cemas apakah Yani baik-baik saja dan ia akan membawanya pulang. Melihat Yuang Chen membawa Yani pulang, salah satu gadis berkata bahwa itu menyebalkan sekali. Mengapa bisa-bisanya muncul kakaknya secara tiba-tiba? Gadis satunya yang berkeringat dingin berkata, "Bagaimana ini? Tuan Muda Wu khusus memesan Yani. Sekarang ia malah dibawa pergi. Bagaimana mereka akan menjelaskan pada Tuan Muda Wu?" Setelah berpikir sejenak, keduanya akhirnya pergi menemui Tuan Muda Wu. Gadis berbaju pink itu masuk, wajahnya penuh kepanikan. Saat membuka pintu ia gemetar, memberitahu Tuan Muda Wu bahwa Yani telah dibawa pergi oleh kakaknya. Gadis satunya tampak ketakutan, mengatakan Yani benar-benar tidak tahu terima kasih. Ia menerima hadiah dari Tuan Muda Wu, tapi malah melakukan hal ini dan tidak mengikuti aturan sama sekali. Di hadapan mereka muncul Wu Yuan, direktur sebuah perusahaan budaya yang fokus pada produksi dan investasi film serial. Ia tengah memeluk seorang gadis cantik, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ia mengumpat, mengatakan bahwa bahkan tugas semacam ini saja tidak bisa diselesaikan dan mereka semua benar-benar tidak berguna. Wu Yuan menggertakkan giginya penuh amarah. Ia mengungkapkan kekesalannya dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Mendengar perkataan Wu Yuan, rombongan di sekitarnya langsung berbisik-bisik. Salah satu dari mereka, sambil memeluk pacarnya, tertawa, mengatakan Chen Yani baru saja meminum sebuah obat, pasti dia akan mengalami malam yang sulit. Adegan pun berpindah ke tempat Yuang Chen. Yuang Chen membawa Yani ke rumahnya. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba. Yuang Chen membawa Yani masuk, dan Yu Shishi membuka pintu, menyapa tuannya. Yuang Chen langsung berkata cemas, meminta bantuan. Lalu Yuang Chen mendudukkan Yani di sofa dan meminta Yu Shishi menuangkan segelas air untuk adiknya. Yu Shishi menjawab bahwa baik, Tuan. Tiba-tiba, Chen Yani memeluk leher Yuang Chen dan menangis, memanggil Kak Chen. Melihat itu, Yuang Chen langsung menenangkannya, meminta untuk tenang dan jangan menangis. Lalu Yuang Chen bertanya pada Yani tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menanyakan mengapa Yani tetap pergi padahal ia sudah bilang untuk tidak berurusan dengan mereka. Wajah Chen Yani memerah, ia malu dan menjawab bahwa sebelum pergi, ia tidak tahu acaranya seperti itu. Mereka menipunya, katanya cuma pesta ulang tahun biasa. Mendengar itu, Yuang Chen marah besar. Ia menyimpulkan bahwa teman-teman Chen Yani sengaja menipunya agar ia datang ke sana. Chen Yani menangis, mengatakan ia tidak menyangka mereka akan memperlakukannya seperti ini dan itu benar-benar melukai hatinya. Pada saat itu, Yu Shishi keluar. Yuang Chen memanggil Yu Shishi, memintanya untuk mendaftarkan sebuah perusahaan hiburan yang fokus pada manajemen artis, investasi film, dan bidang seni terkait lainnya. Setelah perusahaan didirikan, ia meminta untuk segera menandatangani kontrak dengan Chen Yani. Yu Shishi mengangguk, dan akan mendaftarkannya besok. Yuang Chen memberikan segelas air kepada Chen Yani hari itu. Ia mengatakan bahwa kalau ia punya waktu, ia akan menemui Ru Yui untuk membahas kolaborasi web drama miliknya. Karena tidak ada investor, ia yang akan berinvestasi. Ru Yui akan menjadi pemeran utama, dan Chen Yani menjadi pemeran pendukung. Mereka bisa menggunakan popularitas Ru Yui untuk membantu Chen Yani. Chen Yani langsung tersenyum lebar. Ia menanyakan apakah Ru Yi yang dimaksud Yuang Chen adalah artis populer Ru Yui. Yuang Chen mengangguk, dan membenarkan. Ia menjelaskan bahwa perusahaan mereka punya proyek yang tertunda karena kurangnya investasi. Ia akan membicarakannya dengan mereka. Kemungkinan besar itu adalah drama fantasi. Setelah ia selesai berdiskusi, ia akan meminta mereka mengirimkan naskahnya kepada Chen Yani.
Chen Yani sangat bahagia, berterima kasih kepada Kak Chen dan mengatakan Yuang Chen sangat baik padanya. Yuang Chen berdiri dan berkata, bahwa dia adalah adiknya dan tidak perlu berterima kasih kepadanya. Kemudian, ia meminta Yu Shishi menyiapkan kamar untuk Yani agar ia bisa tinggal di sana malam itu. Besok ia akan mengantarnya kembali ke kampus. Keesokan harinya, Yuang Chen mengantar Chen Yani kembali ke kampus. Ia meminta Chen Yani menunggu sampai Yu Shishi mengatur semuanya, lalu ia akan menghubunginya, dan memperingatkan agar tidak ikut lagi dalam pesta seperti kemarin. Chen Yani, yang masih trauma dengan kata pesta, langsung mengatakan bahwa ia mengerti. Lalu Chen Yani turun dari mobil, pamit pada Yuang Chen, dan memintanya berkendara dengan aman. Yuang Chen juga berpamitan. Baru saja hendak pergi, ponselnya tiba-tiba berdering dengan pesan order baru ke Haikeng Financial Building. Yuang Chen langsung bersemangat dan mengetuk untuk menerima pesanan. Ia berpikir bahwa sudah saatnya mencari uang, dan memikirkan Haikeng Financial Building. Yuang Chen sudah lama tak menginjakan kaki di gedung Hicang, tetapi pesanan baru memberinya kesempatan untuk kembali. Setibanya di sana, saat ia memarkir mobil, sepasang pria dan wanita telah menunggunya. Ia mengonfirmasi identitas mereka, dan sang gadis mengiyakan dengan anggukan. Keduanya segera masuk ke dalam mobil. Begitu di dalam, sang gadis menoleh kepada pria di sebelahnya, memanggilnya presiden, dan menanyakan perihal rencana menyewa seluruh lantai gedung untuk kantor baru perusahaan mereka. Pria yang dipanggil Presiden Liu itu dengan yakin menjelaskan bahwa jika proyek mereka sukses, mereka bahkan bisa membeli seluruh gedung di masa depan. Ia menambahkan bahwa mereka memiliki cukup uang, terutama jika temannya yang bernama Yuang Chen, bos gedung itu setuju untuk menjualnya, dia bersedia untuk membeli seluruh lantai. Yuang Chen pasti akan memberinya dengan harga murah. Yuang Chen pun terkejut mendengar klaim tersebut. Gadis di sampingnya terus memuji Presiden Liu, kagum karena ia bersaudara dengan bos gedung keuangan Haikeng. Yuang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya apakah Presiden Liu benar-benar mengenal pemilik gedung tersebut. Presiden Liu tampak terkejut sesaat, lalu dengan percaya diri menyatakan bahwa ia mengenal Yuang Chen, pemilik gedung keuangan Haikeng, yang adalah sahabat baiknya. Ia bertanya mengapa pertanyaan itu muncul. Yuang Chen hanya menertawakan dalam hati, kemudian menjawab bahwa ia hanya penasaran dan ingin tahu bagaimana mereka bisa mengenal satu sama lain. Presiden Liu kemudian tersenyum dan menceritakan bahwa Yuang Chen adalah teman sekamarnya saat kuliah, dan ia sering membantu Yuang Chen dalam hidup, bahkan mengajarinya berinvestasi hingga kini bisa sukses. Ia menambahkan bahwa sebelum datang, ia sudah menelepon Yuang Chen, namun Yuang Chen sedang negosiasi bisnis di luar negeri dan menitipkan pesannya kepada manajemen gedung. Yuang Chen diliputi amarah mendengar kesombongan dan kebohongan pria itu. Setibanya di gedung keuangan Haikeng, Presiden Liu membuka pintu mobil dan keluar dengan angkuh. Ia memerintahkan sang gadis, Xiao Wu, untuk menunggu di sana bersama sopir, menekankan agar tidak berganti mobil karena mereka masih akan membutuhkannya. Lalu, ia berjalan pergi dengan penuh percaya diri. Xiao Wu kembali duduk di mobil Yuang Chen. Melihat gadis itu di jok belakang, Yuang Chen menawarkan sebotol air minum gratis. Xiao Wu menerimanya dengan senyum dan mengucapkan terima kasih kepada mas supir tampan. Mendengar pujian itu, Yuang Chen senang dan bertanya tentang perusahaan mereka. Xiao Wu menjelaskan bahwa mereka adalah perusahaan rintisan yang ingin membangun rantai platform penyaring air bersih di seluruh negeri. Ia yakin proyek mereka akan sukses karena Presiden Liu mengklaim semua gedung perkantoran di kota akan dilengkapi alat penyaring air buatan mereka. Oleh karena itu, ia dan pacarnya telah menginvestasikan $100.000 tabungan mereka untuk mengambil saham. Yuang Chen terkejut dengan tekadnya, dan kembali bertanya apakah ia benar-benar sangat percaya pada Presiden Liu. Xiao Wu menegaskan keyakinannya, menganggap Presiden Liu orang yang jujur, dan merasa $100.000 untuk 10% saham adalah kesempatan emas. Mendengar keyakinan itu, Yuang Chen terdiam. Tiba-tiba, Yuang Chen membuka pintu mobil dan turun. Xiao Wu ikut turun dan bertanya apa yang akan dilakukannya. Yuang Chen, dengan tangan di saku, mengatakan akan menunjukkan kepadanya betapa penipunya Presiden Liu. Mereka berdua pun masuk ke dalam gedung. Saat mereka mendekati pintu masuk, dua petugas keamanan membungkuk hormat, menyapa Presiden Yuang. Xiao Wu terkejut dan berseru atas panggilan itu. Yuang Chen dengan tenang menjawab dan mengajak Xiao Wu menuju kantor manajemen. Mereka berdua pun masuk ke kantor manajemen. Yuang Chen membuka pintu, diikuti oleh Xiao Wu. Di dalam, mereka berhadapan dengan Tong Hao, Direktur Kantor Manajemen Gedung Keuangan Haikeng. Begitu Yuang Chen dan Xiao Wu masuk, Presiden Liu berteriak marah, dan bertanya bagaimana bisa mereka masuk ke sini. Namun Tong Hao bangkit dari duduknya dan menyapa dengan hormat serta memanggilnya Presiden Yuang dan mempersilakan untuk duduk. Liu Yu terkejut melihat sapaan itu. Yuang Chen duduk dan menatap Tong Hao, bertanya apakah ia sedang berdiskusi bisnis dengan Presiden Liu.
Tong Hao berkeringat dingin dan menjelaskan bahwa Presiden Liu ingin menyewa 1 meter persegi kamar mandi dan meminta surat izin menyewa seluruh lantai, yang menurutnya mencurigakan dan merupakan penipuan. Ia menolak melakukan hal semacam itu. Yuang Chen menoleh ke arah Presiden Liu dan mempertanyakan proyeknya. Mengapa ia ingin menyewa 1 meter persegi kamar mandi tapi meminta izin menyewa seluruh lantai? Liu ketakutan, menanyakan bukankah dia hanya seorang sopir taksi, apakah dia Presiden Yuang? Yuang Chen menggebrak meja dengan keras dan mengingatkan klaim Liu yang mengatakan mereka teman sekamar kuliah. Bahkan ia pernah mengajarinya berinvestasi dan dia berencana untuk membeli gedung ini, lalu bertanya mengapa Liu pura-pura tidak mengenalinya. Presiden Liu tergagap dan bertanya lagi, apakah dia benar Presiden Yuang? Yuang Chen hanya tersenyum santai dan berkata kenapa dia tidak mengenali dirinya. Bukankah mereka pernah teman sekamar ketika kuliah? Tong Hao pun bertanya apakah Yuang Chen mengenal Presiden Liu. Namun, Presiden Liu menyela dan menunjuk Yuang Chen, mempertanyakan mengapa seorang pemilik gedung besar masih menjadi sopir taksi dan berpura-pura miskin untuk menipu orang. Yuang Chen menjawab bahwa berpura-pura miskin memang kurang asyik, tetapi cukup untuk menghabiskan waktu. Xiaowu kemudian menuding Presiden Liu, mengatakan bahwa ia telah membohonginya karena tidak mengenal pemilik gedung. Ia bertanya apakah proyek yang diceritakannya juga bohong dan menuntut $100.000 kembali, karena tidak ingin berinvestasi lagi. Menyadari dirinya telah terbongkar, Liu segera kabur sambil mendorong Xiaowu dan berteriak untuk minggir. Saat mencoba berlari keluar, Tong Hao menghadang pintu. Liu Yu panik, menanyakan mengapa ia tidak diizinkan pergi. Yuang Chen menyuruh Direktur Tong Hao untuk menghubungi polisi. Tong Hao pun mengangguk. Yuang Chen berdiri dengan wajah muram dan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Liu pergi setelah menipu dengan berpura-pura mengenalnya. Ia menekankan bahwa uang hasil kerja keras Xiaowu dan pacarnya untuk membeli rumah telah ditipu, dan Liu berani-beraninya bersikap sombong di sana. Liu kemudian mengeluarkan beberapa dokumen, membantah tuduhan tersebut. Ia menunjukkan surat izin usaha dan mengatakan ia memiliki produk, jadi bagaimana bisa disebut menipu. Ia bersikeras bahwa ia tidak memfitnah siapapun, bahwa prosedur hukumnya lengkap, dan ia benar-benar ingin menjalankan proyek penyaring air, baik berhasil maupun gagal. Yuang Chen mendekati Xiaowu dan bertanya apakah ia benar-benar rela berinvestasi. Xiaowu menjawab bahwa ia rela berinvestasi karena Liu mengatakan ia bisa untung $1.000 sehari. Tetapi sekarang bahkan menyewa kantor pun palsu, sehingga ia merasa tertipu dan tidak mau berinvestasi lagi. Liu kemudian mengatakan bahwa jika Xiaowu tidak mau berinvestasi lagi, mereka bisa mengikuti pasal 12 perjanjian kerjasama, yang menyatakan bahwa investasinya tidak bisa ditarik kembali dan ia hanya bisa menunggu perusahaan untung dalam 5 tahun. Ia menegaskan bahwa semua itu sudah jelas tertulis di perjanjian, dan tidak ada penipuan. Tong Hao membenarkan keberadaan pasal tersebut dalam kontrak. Xiaowu pun berlutut dan menangis, merasa hancur karena tertipu. 5 menit kemudian, para petugas keamanan datang dan membawa Liu dan Xiaowu pergi. Yuang Chen menyaksikan mereka berdua pergi. Tong Hao terkejut, tidak menyangka ada orang yang tertipu begitu mudahnya dengan jebakan yang begitu jelas. Ia menganggap Xiaowu terlalu polos. Yuang Chen mengatakan bahwa Xiaowu masih muda dan wajar jika tertipu, tetapi setidaknya ini akan menjadi pelajaran berharga agar lebih hati-hati di masa depan. Ia menambahkan bahwa sekarang hanya $100.000. Tetapi jika di kemudian hari Xiaowu dan pacarnya memiliki uang jutaan atau bahkan puluhan juta dolar, dan tertipu saat itu, mungkin ia tidak akan sanggup lagi. Yuang Chen kemudian memasukkan tangannya ke saku dan mengatakan akan berkeliling melihat-lihat. Tong Hao menanggapi akan melaporkan situasi bisnis gedung kepadanya. Saat mereka berjalan, ponsel Yuang Chen bergetar. Yuang Chen menerima pesan dengan rating bintang 1. Pesan itu berisi umpatan yang menyebutnya sopir sampah, menuduhnya ikut campur urusan orang lain, dan menuduhnya sebagai penipu. Si pengirim pesan bersikeras bahwa ia memiliki dokumen dan produk legal, mempertanyakan mengapa Yuang Chen menuduhnya menipu dan menganggap Yuang Chen hanya mengarang cerita. Pesan itu diakhiri dengan harapan agar Yuang Chen mati cepat, serta menyebutnya miskin dan rendahan. Yuang Chen marah, mengumpat bahwa meskipun polisi menangkapnya, mereka pasti akan melepaskannya. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Selamat, tuan rumah, atas menerima rating buruk. Sistem memberi hadiah keterampilan, master pelukis, dan langsung dapat digunakan. Yuang Chen terkejut dan senang, berpikir bahwa keterampilan ini sangat bagus. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah lingkaran muncul di tangannya. Yuang Chen berkata bahwa ia tadinya ingin mengabaikannya, tetapi sekarang tidak bisa, karena ia dalam kondisi marah, ia berpikir untuk melukis untuk menyucikan jiwanya. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Itu Qiu Hong. Yuang Chen meminta Qiu Hong untuk mencari seseorang bernama Liu dan akan mengirimkan fotonya, memintanya untuk mencari bukti penipuan secepat mungkin. Qiu Hong mengangguk dan mengatakan akan segera memulai investigasi. Keesokan harinya di rumah Yuang Chen sedang menggunakan keterampilan melukisnya.
Dengan beberapa sapuan kuas, lukisan itu terbentuk, lengkap dengan catnya. Setelah selesai, Yuang Chen merasa karyanya bagus. Di luar, Sue Inong dan seorang wanita mengetuk pintu rumah Yuang Chen, bertanya apakah Yuang Chen sedang ada di rumah, karena Sue Inong telah membuat camilan dan ingin membaginya dengan Yuang Chen. Mendengar itu, Yu Shishi segera keluar menyambut mereka, mengatakan bahwa Yuang Chen baru saja selesai melukis dan sedang berganti baju, dan akan segera turun. Sue Inong terkejut mendengar bahwa Yuang Chen bisa melukis. Yu Shishi mengiyakan, mengatakan bahwa ia mengira Yuang Chen hanya pandai mencari uang, tetapi ternyata juga memiliki bakat. Ia menambahkan bahwa ini pertama kalinya ia melihat Yuang Chen melukis, dan hasilnya sangat indah. Yu Shishi menyambut mereka masuk. Begitu mendekat ke lukisan, Yu Shishi menjelaskan bahwa itu adalah karya Yuang Chen yang baru saja selesai. Gadis itu, yang memiliki ketertarikan pada kaligrafi dan lukisan, segera mengenali kualitasnya dan menyatakan bahwa lukisan tersebut telah mencapai tingkat master. Mendengar pujian itu, Yuang Chen segera keluar, mengungkapkan kegembiraannya dan meminta pujian lebih lanjut. Sue Inong juga memuji kemampuan melukisnya dan menawarkan $5 juta untuk membeli lukisan tersebut. Yuang Chen terkejut, sulit percaya bahwa lukisan pertamanya bisa dihargai setinggi itu. Ia kemudian mempersilakan mereka untuk duduk dan menikmati teh, menyarankan agar mereka membicarakannya nanti. Yu Shishi membawakan camilan, dan Sue Inong mengundang Yuang Chen untuk mencicipinya. Yuang Chen berkomentar bahwa camilan itu sangat lezat, dan siapapun yang menikahi Sue Inong akan sangat beruntung. Sue Inong tersenyum senang mendengar pujian itu. Ia kembali menawarkan $5 juta untuk lukisan tersebut. Setelah sedikit ragu, Yuang Chen setuju untuk menjualnya jika Sue Inong benar-benar menyukainya. Sue Inong sangat gembira, meminta manajernya untuk mengambilkan cek, lalu menandatanganinya untuk Yuang Chen sebesar $5 juta. Ia mengucapkan terima kasih atas penjualan lukisan itu, dan Yuang Chen menanggapinya dengan santai. Sue Inong kemudian mengingatkan tentang investasi di Kangsheng di masa lalu. Yuang Chen berpikir sejenak, menyadari bahwa $5 juta bisa membeli banyak lukisan dari pelukis terkenal, dan Sue Inong rela membayar mahal mungkin karena membutuhkan bantuannya. Yuang Chen meneguk minumannya, lalu memberikan cek itu kepada Yu Shishi. Ia kemudian menanyakan apakah Sue Inong kerabat dekat Ju Jun. Sue Inong mengiyakan, menjelaskan bahwa Ju Jun adalah sepupunya, dan mereka juga meminta maaf atas insiden Chen Kang. Ia melanjutkan bahwa mereka telah membubarkan investasi di Kamsheng, dan ayahnya ingin Ming Huang menggantikan posisi Kamsheng serta ikut serta dalam peningkatan modal China Eastern Airlines. Sue Inong menanyakan pendapat Yuang Chen. Yuang Chen bertanya apakah Sue Inong sudah putus hubungan dengan keluarga Chen Kang. Sue Inong menjawab dengan tegas, menjaminnya, dan bersedia menerima hukuman apapun jika belum. Yuang Chen akhirnya menyetujui rencana Sue Inong. Setelah transaksi berhasil, adegan berganti di rumah Sue Inong dan manajernya sedang mengamati lukisan itu. Manajernya mengungkapkan kekagumannya pada bakat Yuang Chen di usia muda, menilai kemampuan melukisnya lebih baik dari banyak pelukis terkenal meskipun belum populer. Sue Inong pun menambahkan dan berkata jika ia yakin harga lukisan itu akan melonjak setelah Yuang Chen terkenal. Sue Inong bertanya apakah jika dia membuat Yuang Chen terkenal, apakah Yuang Chen akan mendekati dirinya atas inisiatifnya sendiri. Manajernya menjawab bahwa Yuang Chen memang menarik, dan menjelaskan jika Sue Inong bisa melihat dari sudut pandang lain. Jika seseorang membuat Sue Inong terkenal, pasti orang tersebut akan mendapatkan kesan baik. Sang manajer lalu mengeluarkan ponselnya, mengatakan akan menelepon Tuan Lau Hong dan memintanya datang. Sue Inong mengangguk, menyuruh manajernya membawa lukisan itu ke pameran seni akhir pekan ini, mengundang beberapa pelukis dan wartawan ternama untuk memviralkannya, lalu melelangnya di Christie's bulan depan untuk melihat harga tertingginya. Sang manajer menyatakan akan mengurus semuanya. Adegan beralih ke sebuah klub malam. Seorang pria berlari masuk dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Wu Yuan, yang sedang duduk bersama dua gadis, menanyakan apakah mereka menemukan Chen Yanni. Pria itu menunjukkan foto Yuang Chen dari ponselnya, menginformasikan bahwa mereka belum menemukan Chen Yanni, tetapi mereka menemukan kakaknya, seorang sopir taksi. Ia melanjutkan bahwa mereka telah mengikutinya dan kini Yuang Chen berada di Nangxiang. Wu Yuan bangkit berdiri, dan memerintahkan untuk segera pergi dan memberi pelajaran pada saudara sombong itu. Ia masih kesal karena Yuang Chen telah merusak semua rencananya. Kemudian Wu Yuan membawa belasan orang menuju lokasi Yuang Chen. Saat itu, Yuang Chen baru saja mengantar penumpang dan berhenti sejenak di tepi jalan. Ia mengingatkan kepada penumpangnya untuk tidak melupakan barang-barangnya dan segera pergi. Saat Yuang Chen hendak beranjak, tiba-tiba belasan mobil menghadang jalannya. Wu Yuan membuka pintu mobil dan menunjuk Yuang Chen, menyebutnya anjing yang kurang ajar dan menyatakan bahwa hari itu adalah hari kematiannya. Ia berteriak keras memerintahkan sopir taksi itu untuk keluar dari mobil. Yuang Chen bertanya apakah ia salah orang.
Wei Yuan mendekatkan wajahnya ke Yuang Chen, menegaskan bahwa ia tidak salah orang dan sudah mencari Yuang Chen selama beberapa hari, serta menanyakan apakah Yuang Chen benar-benar saudara Chen Yani. Yuang Chen mengenalinya sebagai Wu Yuan. Wu Yuan tertawa, merasa terkenal karena namanya dikenal. Yuang Chen mengeluarkan ponselnya, mengatakan bahwa ia juga sedang mencari Wu Yuan dan tak menyangka Wu Yuan datang sendiri. Wu Yuan membalas, menanyakan apa yang akan Yuang Chen lakukan sekarang. Yuang Chen menjawab bahwa ia akan melakukan hal yang sama pada Wu Yuan. Tepat saat itu, Yuang Chen mengirim sebuah pesan yang berisikan untuk membuat Wu Yuan berlutut dan meminta maaf serta mengakui semua kesalahannya. Jika tidak, ancaman pembubaran seluruh grup keamanan SHIELD akan dilakukan. Di luar, Wu Yuan menendang mobil Yuang Chen dan mengumpat, menyuruhnya untuk tidak bermain ponsel. Ia mengancam akan membuat Yuang Chen masuk rumah sakit selama sebulan, menyuruhnya untuk bersikap yang patuh pada tempatnya, dan tidak macam-macam dengan orang yang tidak boleh diganggu. Yuang Chen mengatakan bahwa Wu Yuan telah memperdaya adiknya tetapi malah bersikap sombong, sungguh berani. Wu Yuan terus mengetuk mobil Yuang Chen dan berteriak bahwa ia yang memperdaya adiknya, dan jika bukan karena Yuang Chen merebut Chen Yani, ia pasti sudah membuatnya gila. Teman-temannya menertawakan dan memuji Wu Yuan. Yuang Chen marah, tetapi berusaha tetap tenang. Tepat saat itu, beberapa mobil lapis baja datang. Para pengawal keluar dan memerintahkan semua orang untuk berlutut. Wu Yuan panik, mempertanyakan dari mana mereka datang. Seorang pria berpakaian hitam dan rombongan bersenjata turun dari mobil dan menyatakan agar semua mendengarkan baik-baik, bahwa tidak seorang pun boleh pergi. Wu Yuan ketakutan dan langsung lari ke mobil, mengumpat bahwa orang bijak tahu kapan harus mundur. Lalu ia pergi. Orang tua tadi mendekati Yuang Chen, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Yuang Chen menjawab bahwa ia baik-baik saja, lalu menunjuk mobil Wu Yuan yang kabur, meminta mereka untuk mengejar dan menangkapnya. Pria tua itu menjelaskan dengan suara tenang bahwa kendaraan mereka adalah kendaraan lapis baja, sedangkan kendaraan target adalah sebuah supercar, sehingga mereka tak memiliki kemampuan untuk mengejarnya di darat. Ia meminta Yuang Chen untuk bersabar sejenak karena ia akan mengatur agar helikopter segera datang. Beberapa saat kemudian, suara baling-baling berputar mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa helikopter pun muncul di langit, mendekati lokasi mereka. Dengan nada marah dan penuh desakan, Yuang Chen menyuruh agar para pilot helikopter segera melemparkan tangga tali ke bawah agar dirinya bisa naik. Pria tua itu mencoba membujuk, menyarankan agar mereka menunggu helikopter mendarat lebih dulu demi keselamatan, namun Yuang Chen menolak keras. Ia menganggap itu hanya membuang-buang waktu dan bersikeras agar tangga segera diturunkan. Akhirnya, pria tua itu menyerah dan langsung memerintahkan kru helikopter untuk menurunkan tangga. Begitu tangga tergantung di udara, Yuang Chen langsung memanjatnya dengan sigap dan masuk ke dalam helikopter. Tanpa membuang waktu, helikopter segera melaju, membelah langit kota, mengejar Wu Yuan yang sedang melarikan diri. Sementara itu, di dalam mobil, Wu Yuan tertawa puas. Ia merasa cerdik karena berhasil melarikan diri dengan cepat. Ia mengejek para pengejarnya dalam hati, menganggap kendaraan lapis baja tak akan mampu menyusul supercar yang ia kemudikan. Namun senyum di wajahnya segera memudar ketika ia melihat ke belakang dan menyadari keberadaan helikopter di langit kota. Ia terkejut, helikopter di tengah kota bukanlah sesuatu yang biasa. Dari atas helikopter, suara keras pengeras suara memecah udara. Yuang Chen berteriak, menyampaikan peringatannya kepada Wu Yuan bahwa secepat apapun ia melaju, ia tak akan mampu kabur dari helikopter. Mendengar itu, Wu Yuan dilanda kepanikan. Wajahnya pucat dan ketakutan. Ia tak habis pikir bagaimana pengejarnya bisa berada di helikopter. Dengan cepat, ia menginjak pedal gas lebih dalam, mempercepat mobilnya. Namun dari atas, Yuang Chen kembali mengejek. Ia mempertanyakan kecepatan Wu Yuan yang menurutnya lambat, menyuruhnya memacu mobil lebih cepat lagi. Ia lalu memerintahkan pilot helikopter untuk menurunkan ketinggian dan mendekati mobil Wu Yuan, agar angin baling-baling dapat mengintimidasi dan mengguncang kendaraan itu. Pilot pun menuruti perintahnya, dan helikopter mulai terbang rendah, mendekati permukaan jalan. Wu Yuan yang melihat helikopter semakin dekat menjadi panik luar biasa. Ia berteriak penuh ketakutan di dalam mobilnya, hingga akhirnya memutuskan untuk menghentikan kendaraan. Dari dalam helikopter, pilot melaporkan bahwa target telah berhenti. Mendengar itu, Yuang Chen langsung menggunakan pengeras suara untuk menyuruh Wu Yuan kembali ke jalan dan bergabung dengan rekan-rekannya. Wu Yuan pun keluar dari mobil dengan tangan terangkat, memandang ke arah helikopter dan berteriak dengan suara pasrah. Ia menyanggupi untuk kembali, meski dengan nada kesal. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapakah sosok yang sedang mengejarnya itu. Bagaimana mungkin orang itu bisa memiliki akses ke kendaraan lapis baja dan bahkan helikopter? Dengan tubuh gemetar, Wu Yuan kembali masuk ke mobil dan segera menghubungi ayahnya. Dalam suara panik, ia meminta bantuan.
Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang dikejar oleh orang dengan helikopter dan kendaraan lapis baja, merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Ayahnya di ujung telepon pun terdengar marah dan terkejut. Ia menuntut penjelasan, ingin tahu siapa orang penting yang telah Wu Yuan singgung. Namun jawaban Wu Yuan hanya semakin membuat sang ayah bingung. Ia berkata bahwa pengejarnya hanyalah seorang driver taksi online. Sang ayah tak mempercayainya. Ia menganggap Wu Yuan sedang berbohong, sebab tak masuk akal jika seorang sopir online bisa mengejar seseorang dengan perlengkapan militer. Wu Yuan bersikeras bahwa ia mengatakan yang sebenarnya dan menginformasikan bahwa dirinya sedang menuju Nanxiang, serta berjanji akan mengirim lokasi begitu tiba. Tak lama kemudian, mobil Wu Yuan tiba di lokasi yang telah ditentukan. Helikopter yang ditumpangi Yuang Chen masih terbang rendah, mengikuti dari atas. Beberapa orang telah menunggu di tempat tersebut. Anak buah Wu Yuan yang sebelumnya telah ditangkap hanya bisa terpana saat melihat bos mereka keluar dari mobil. Dalam hati mereka mempertanyakan identitas Yuang Chen. Ia benar-benar tidak terlihat seperti seorang sopir biasa. Helikopter perlahan menurunkan tangga tali, dan Yuang Chen turun dengan lincah. Beberapa orang langsung menyambutnya. Pria tua tadi memuji ketangkasan Yuang Chen, yang dibalas dengan tawa ringan dan pernyataan bahwa semuanya terasa menyenangkan baginya. Ia lalu memberikan perintah untuk membawa Wu Yuan ke hadapannya. Perintah itu segera dilaksanakan. Wu Yuan yang ketakutan diseret ke hadapan Yuang Chen, dan dipaksa berlutut di hadapannya. Dengan tatapan tajam, Yuang Chen mencengkeram rambut Wu Yuan dan mengangkat wajahnya. Ia mengejek Wu Yuan, menanyakan apakah sekarang masih bisa kabur. Wu Yuan hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar, dan dengan suara tersendat, ia berkata bahwa ia tidak sedang melarikan diri. Namun Yuang Chen tak terima dengan jawaban itu. Ia menampar wajah Wu Yuan keras-keras, mengingatkan bahwa barusan ia harus mengejar Wu Yuan dalam kecepatan tinggi. Wu Yuan, dengan pipi memerah dan mata penuh air, mencoba berbicara, menanyakan apakah para pengejar itu adalah anggota grup keamanan SHIELD. Ia bingung mengapa mereka membantu Yuang Chen. Amarah Yuang Chen semakin memuncak. Ia kembali menampar Wu Yuan, menyuruhnya diam dan menegaskan bahwa pertanyaan semacam itu tak pantas diajukan. Ia lalu menarik kembali rambut Wu Yuan dan memaksanya mengulang apa yang pernah ia ucapkan sebelumnya, tentang niat buruk terhadap dirinya dan adiknya. Dengan tubuh menggigil dan tangan terangkat, Wu Yuan menangis dan memohon ampun. Ia mengaku salah, bersumpah tidak akan pernah lagi mengganggu Chen Yani, dan jika melanggar, ia rela mati dengan cara yang menyedihkan. Ia memohon agar diberi kesempatan, berkali-kali meminta maaf. Dengan ekspresi penuh kemarahan, Yuang Chen menghujamkan tendangan ke perut Wu Yuan. Setelah itu, ia berdiri di hadapan Wu Yuan yang terduduk dalam ketakutan, dan menyatakan bahwa ia telah memaafkan pria itu. Namun, meskipun dimaafkan, hukuman tetap dijatuhkan. Wu Yuan harus tinggal di rumah sakit selama 1 bulan. Pria tua yang menyaksikan kejadian itu tersenyum ramah, memberi salam kepada Yuang Chen, dan menginformasikan bahwa informasi yang diminta telah diletakkan di kursinya. Yuang Chen menanggapinya dengan santai, bahkan memejamkan mata sejenak sambil meminta laporan hasil uji coba tersebut. Tanpa banyak basa-basi, pria tua itu memberikan perintah kepada anak buahnya. Dengan telunjuk mengarah ke Wu Yuan, ia memerintahkan mereka untuk memukulinya hingga pantas dirawat selama sebulan. Beberapa detik kemudian, beberapa orang mengerumuni Wu Yuan dan mulai memukulinya tanpa ampun. Suara jeritan kesakitan Wu Yuan menggema di sekitar, sementara para anak buahnya hanya berdiri kaku, menyaksikan kejadian itu dengan rasa takut yang mendalam. Sementara itu, Yuang Chen telah berada di dalam mobil. Ia mengambil dokumen dari kursinya, lalu membacanya dengan saksama. Informasi dalam dokumen itu menyebutkan nama Liu Changxi, dengan latar belakang pendidikan hanya sampai sekolah menengah pertama. Ia tercatat bekerja di perusahaan bernama Changgui Entrepreneurship Consulting. Dalam rekam jejaknya, Liu Changxi pernah menjadi bagian dari sebuah organisasi penipuan berjenis skema piramida. Ia juga menciptakan proyek air minum sendiri dan berhasil menipu banyak orang agar berinvestasi dalam proyek tersebut. Yuang Chen merasa bingung sekaligus geli membaca bagian itu. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah dispenser air di gedung perkantoran yang hanya menghasilkan $1 per hari bisa menghasilkan $10 juta secara nasional. Menurutnya, proyek semacam itu hanyalah bentuk kebodohan yang dibungkus dengan tipu daya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari Zhao Yun, yang menanyakan apakah Yuang Chen sedang memiliki waktu luang. Zhao Yun memintanya untuk datang menjemput karena ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk guru Wang yang akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Yuang Chen pun langsung membalas bahwa ia akan segera berangkat. Tak lama kemudian, keduanya telah sampai di rumah sakit dan berjalan beriringan. Zhao Yun bercanda bahwa ia tidak akan memberi ongkos, namun sebagai gantinya akan mentraktir makan. Namun, Yuang Chen justru menawarkan dirinya untuk mentraktir, karena ia membutuhkan bantuan Zhao Yun dalam suatu urusan.
Ia lalu menunjuk ke seberang jalan, menunjukkan sebuah restoran yang menurutnya cukup bagus, dan mengajak Zhao Yun untuk makan di sana. Zhao Yun menyambut ajakan itu dengan senyuman penuh semangat. Sesampainya di restoran, mereka disambut oleh seorang pelayan yang menawarkan menu spesial hari itu, ikan kerapu liar segar seharga $100 per pon. Mendengar harga yang ditawarkan, Yuang Chen merasa kesal, merasa sedang ditipu karena penampilannya yang sederhana. Ia mempertanyakan harga yang dianggap terlalu murah untuk kerapu liar. Namun pelayan itu menjawab dengan penuh keyakinan, menjelaskan bahwa mereka memiliki saluran pasokan khusus, sehingga bisa mendapatkan harga lebih murah. Ia menambahkan bahwa jenis ikan yang mereka jual sama dengan yang disajikan di hotel-hotel mewah seperti Peninsula Hotel, Baoking Hotel, dan Haicheng Hotel. Dalam hati, Yuang Chen membandingkan harga tersebut dengan harga di hotel-hotel tersebut, yang dikenalnya memasang tarif 2 hingga $300 per kilogram. Yuang Chen pun memperingatkan sang pelayan bahwa ia tahu seperti apa rasa ikan kerapu liar asli, dan jika ia dibohongi, ia tak segan melaporkannya ke polisi. Namun, pelayan tetap tenang dan menjawab bahwa jika terbukti bukan kerapu liar, ia bersedia menerima konsekuensi apapun. Mendengar hal itu, Yuang Chen merasa senang dan memutuskan untuk memesan 1 porsi. Pelayan itu kemudian menulis pesanan dan menawarkan menu lainnya, yaitu lobster liar dengan harga yang sama. Yuang Chen bertanya apakah lobster itu juga benar-benar liar. Pelayan menjawab sambil memejamkan mata bahwa semua bahan makanan di restoran itu berasal dari alam liar, bukan hasil ternak, dan karena itu bergizi tinggi serta lezat. Yuang Chen merasa tertarik dan langsung memutuskan untuk memesan juga. Setengah jam berlalu, semua pesanan telah tersaji di meja. Yuang Chen mulai makan dan dalam hati mengakui bahwa rasanya benar-benar liar, seperti yang dikatakan pelayan. Ia berpikir bahwa jika restoran seperti ini bisa memasok hotel-hotel seperti Baoking dan Peninsula, maka profit mereka bisa meningkat tajam. Zhao Yun pun tampak puas, tersenyum setelah mencicipi hidangannya. Ia memuji kelezatan makanan itu dan kemudian bertanya kepada Yuang Chen mengenai hal penting yang ingin dibicarakan. Sebagai jawaban, Yuang Chen menyerahkan sebuah map coklat berisi profil seseorang. Zhao Yun pun membuka dokumen itu dan tampak terkejut, lalu bertanya tentang tugas apa yang harus ia lakukan. Sambil memegang minuman, Yuang Chen menjelaskan bahwa ia ingin Zhao Yun sengaja masuk ke dalam perangkap orang tersebut dan merekam semua komunikasi secara diam-diam. Zhao Yun langsung memahami maksudnya dan, dengan semangat, bertanya apakah ini semacam misi mata-mata. Yuang Chen menjawab bahwa ini tidak terlalu serius, karena targetnya hanyalah seorang penipu, dan menurutnya akan sangat tidak nyaman jika ia membiarkan orang seperti itu lolos dari hukuman penjara. Zhao Yun menerima tugas itu dengan percaya diri, menyatakan bahwa ia akan melaksanakannya dengan lancar. Mereka pun bersulang. Yuang Chen menambahkan bahwa ia percaya pada kemampuan Zhao Yun dan akan memberikan $100.000 untuk digunakan sebagai umpan dalam misi tersebut. Zhao Yun hanya menjawab dengan singkat dan tegas bahwa ia setuju. Setelah makan selesai, Yuang Chen menuju kasir untuk membayar. Ia menyapa kasir dan diberitahu bahwa total tagihannya adalah $470. Sambil tersenyum menggoda, Yuang Chen memuji kelezatan ikan kerapu dan lobster, lalu bertanya bagaimana caranya agar ia bisa membeli dan membawanya pulang. Namun, sang kasir menjawab secara formal bahwa jika ia ingin memakannya lagi, cukup datang langsung ke restoran, dan koki akan memasaknya khusus untuknya. Yuang Chen pun beralasan bahwa ia tinggal cukup jauh, dan bahkan kakaknya memiliki usaha restoran. Ia mengatakan bahwa jika saja restoran milik kakaknya bisa menjual ikan seperti di tempat ini, usahanya pasti akan berkembang pesat. Ia pun memaksa dengan menunjukkan ponselnya, berharap mendapat informasi kontak atau pemasok. Namun sang kasir hanya tertawa canggung, mengusap wajah dengan sapu tangan kecil, dan menjawab agar Yuang Chen membayar tagihannya terlebih dahulu. Yuang Chen membayar tagihan tanpa banyak bicara. Kasir dengan ramah memindai ponselnya dan menyebutkan bahwa totalnya adalah $470. Namun, dengan sengaja, Yuang Chen memasukkan jumlah yang jauh lebih besar, $4.700. Ia berpura-pura salah mengetik dan beralasan bahwa dirinya salah dalam memasukkan nominalnya. Kasir tampak terkejut namun tetap bersikap tenang. Ia menanggapi bahwa kelebihan pembayaran itu sangat besar, lebih dari $4.000. Dengan tenang, ia menyarankan agar mereka menganggapnya sebagai teman dan saling berbagi, lalu menawarkan untuk mengembalikan uang itu. Namun Yuang Chen hanya tersenyum tenang sambil memejamkan mata, menyatakan bahwa semuanya sudah terjadi dan memintanya untuk menyimpan saja kelebihan uang itu. Meski begitu, ia menyampaikan keinginannya agar sang kasir membantunya menghubungi seseorang. Kasir, sambil mengusap keringat di pipinya karena canggung, mengiyakan. Ia mengakui bahwa Yuang Chen tampan dan bijaksana, lalu menyatakan bahwa ia akan memberikan nomor kontak yang dimaksud. Namun, apakah orang itu bersedia menjual barang atau tidak? Itu tergantung bagaimana Yuang Chen berbicara dengannya nanti. Mendengar itu, Yuang Chen tersenyum senang, mengacungkan jempol,
dan memuji kebaikan sang kasir. Setelah makan selesai, sebelum berpisah, Yuang Chen dan Zhao Yun sempat berbincang di luar restoran. Yuang Chen mengatakan bahwa ia akan mengirimkan sesuatu setelah kembali, dan meminta Zhao Yun untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang akan datang. Zhao Yun hanya melambaikan tangan dan menyuruh Yuang Chen untuk menyerahkan semuanya padanya. Begitu Zhao Yun pergi, Yuang Chen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pemasok ikan liar yang telah diberikan kasir sebelumnya. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik restoran kecil dan ingin membeli ikan kerapu dari tempat tersebut. Namun, jawaban di ujung telepon mengejutkannya. Pemilik toko menolak dengan alasan tidak melayani pelanggan baru dan menyatakan bahwa barang mereka mungkin tidak cocok. Sambil membuka pintu mobil, Yuang Chen menyudahi percakapan dengan tenang, meminta maaf karena telah mengganggu dan menganggap urusan itu selesai. Keesokan harinya, Yuang Chen kembali menjalani pekerjaannya mengantar penumpang. Seorang pria dan wanita sudah duduk di kursi belakang mobilnya. Dengan sopan, Yuang Chen meminta mereka untuk mengenakan sabuk pengaman karena mereka akan menuju ke kawasan kota universitas. Percakapan di belakang segera dimulai. Si wanita menyebut bahwa pria di sampingnya, CEO Zhang, adalah seorang manajer pembelian yang sukses. Ia mengungkapkan bahwa tahun lalu sudah membeli sebuah villa, dan kini berniat membeli satu lagi. Zhang, dengan nada santai, mengaku tidak masalah karena pekerjaannya sebagai manajer pembelian memberinya banyak keuntungan. Wanita itu tertawa sambil menggenggam tangan pria itu dan menyebutkan bahwa restoran Baoking yang akan segera dibuka akan memiliki volume pembelian besar, serta akan bekerja sama dengan banyak pemasok. Ia menyeratkan bahwa hanya dengan menerima hadiah kecil dari masing-masing pemasok, keuntungan bisa diraih dengan mudah. Zhang tertawa dan membalas bahwa wanita itu cukup cerdas, bahkan menyarankan agar datang langsung ke restoran untuk membeli sendiri. Dengan nada menggoda, pria itu menyebut bahwa iparnya adalah pemegang saham utama di Hotel Baoking, dan mengatur urusan pembelian bukanlah perkara mudah. Semuanya tergantung pada ketulusan orang yang datang. Mendengar percakapan itu, kecurigaan muncul dalam benak Yuang Chen. Ia bergumam dalam hati bahwa manajer Zhang sepertinya menerima suap dari para pemasok. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di Hotel Baoking, ia merasa harus turun tangan dan menyelidiki sendiri. Tak lama kemudian, adegan berpindah. Yuang Chen sudah berada di Hotel Baoking. Di sana, sepupunya yang bernama Xiao Feifei melambaikan tangan memanggilnya dengan semangat. Mereka pun duduk bersama di restoran hotel. Yuang Chen menegur sepupunya dengan senyum santai karena sudah memesan makanan lebih dulu. Xiao Feifei menjawab sambil tersenyum malu bahwa ia tidak tahu harus memesan apa, sehingga ia mengikuti saran pelayan yang merekomendasikan kerapu dan lobster. Ia bertanya apakah Yuang Chen marah karena itu. Dengan tenang, Yuang Chen mengatakan tidak masalah. Ia bahkan ingin mencicipi rasa ikan kerapu dan lobster yang disajikan di hotel tersebut. Tak lama, ia mulai menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Namun setelah mencicipi, ia merasa ada yang aneh. Dalam hati, ia yakin bahwa rasa ikan itu bukanlah rasa ikan liar, melainkan hasil budidaya. Untuk memastikan, Yuang Chen memanggil pelayan dan bertanya dengan nada penasaran apakah semua ikan kerapu dan lobster di hotel ini benar-benar berasal dari laut liar. Pelayan menjawab dengan senyum profesional bahwa semua makanan laut di Hotel Baoking bebas polusi dan liar, sehingga bisa dikonsumsi dengan tenang. Meski mendengar jawaban yang meyakinkan, Yuang Chen hanya mengangguk dan menutup matanya sejenak, lalu mengucapkan terima kasih dan mempersilakan pelayan untuk melanjutkan pekerjaannya. Pelayan pun berlalu sambil mengiyakan bahwa ia siap membantu jika diperlukan. Melihat ekspresi sepupunya, Xiao Feifei bertanya dengan penasaran apakah ada masalah dengan makanan yang mereka makan. Yuang Chen dengan nada kesal menjelaskan bahwa makanan itu bukanlah ikan liar, seperti yang diklaim. Xiao Feifei langsung berdiri dan dengan marah menepuk meja. Ia berniat mengajukan protes kepada pihak hotel. Namun, sebelum ia sempat melangkah, Yuang Chen menahannya dengan memegang tangannya dan menyuruhnya untuk bersabar. Ia berencana membicarakan masalah ini langsung dengan pemegang saham lainnya sebelum mengambil tindakan. Xiao Feifei menatapnya dengan kaget dan bertanya apakah benar Yuang Chen juga memiliki saham di Hotel Baoking. Dengan santai dan percaya diri, Yuang Chen mengiyakan. Ia bercerita bahwa karena satu dan lain hal, ia membeli beberapa saham dan kini secara tidak sengaja menjadi pemegang saham terbesar kedua di hotel itu. Xiao Feifei terkejut dan mengusap keringat di pipinya. Ia bergumam bahwa tidak pernah mendengar ada orang yang memamerkan kekayaannya seperti ini. Yuang Chen tertawa, lalu mengusap kepala sepupunya dengan penuh kasih, menyuruhnya belajar keras agar bisa membantu mengelola perusahaan suatu hari nanti. Ia menegaskan bahwa tanpa keterampilan, ia tidak akan memberikan tanggung jawab besar kepada Xiao Feifei. Dengan penuh semangat, Xiao Feifei menjawab bahwa ia akan belajar sungguh-sungguh dan membuat Yuang Chen bangga. Mereka kembali duduk dan melanjutkan makan. Yuang Chen, sambil memegang sumpit, menyatakan bahwa suasana ini terasa agak canggung.
Ia kemudian menyuruh Xiao Feifei untuk segera menghabiskan makanannya, karena ia akan mengantarnya kembali ke sekolah setelah makan. Xiao Feifei hanya mengangguk dan menjawab bahwa ia mengerti. Sementara itu, dalam hatinya, Yuang Chen mulai menyusun rencana. Ia menyadari bahwa selisih harga antara ikan kerapu liar dan budidaya sangat besar. Jika Hotel Baoking dan manajer seperti Zhang melindungi praktik kecurangan ini, maka ia tak bisa bersikap sopan atau membiarkannya begitu saja. Ia harus menyelidiki lebih dalam. Beberapa saat kemudian, Yuang Chen kembali bekerja seperti biasa. Tak disangka, penumpang yang naik ke mobilnya ternyata adalah pasangan yang sama seperti sebelumnya. Dengan nada ramah, Yuang Chen menyapa mereka, menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah kebetulan yang menarik. Pria di kursi belakang mengenali Yuang Chen dan tertawa kecil, mengomentari bahwa mereka kembali naik mobil yang sama. Suasana menjadi lebih santai ketika pria itu bercanda bahwa mungkin mereka berjodoh, membuat Yuang Chen tertawa canggung dan menanggapi dengan setengah bercanda pula. Tiba-tiba, ponsel Yuang Chen berdering. Di layar terpampang nama kontak yang familiar, pemasok ikan yang pernah dihubunginya. Ia segera mengangkat telepon dan menyalakan pengeras suara. Suara dari seberang bertanya dengan santai apakah restoran milik adiknya masih membutuhkan pasokan ikan kerapu dan lobster. Tanpa sadar, pria di kursi belakang mengenali suara di telepon dan bergumam dalam hati, menyadari bahwa itu adalah suara Chen Chen. Yuang Chen menjawab dengan antusias bahwa restoran adiknya memang masih membutuhkan pasokan. Namun mereka khawatir soal kejelasan sumber barang. Jika terjadi masalah, restoran mereka bisa mendapat reputasi buruk. Chen Chen menenangkan, menjelaskan bahwa semua barang yang mereka miliki legal dan memiliki asal-usul yang jelas. Ia pun menawarkan untuk bertemu malam ini di restoran Dongyuan untuk membicarakan lebih lanjut. Kesepakatan pun tercapai. Yuang Chen menyebutkan waktu dan tempat pertemuan. Pukul 11 malam, di restoran Dongyuan, Jalan Binjiang. Selesai menutup telepon, Yuang Chen menoleh ke belakang dan meminta maaf kepada penumpangnya atas interupsi singkat itu. Pria tersebut menanggapinya dengan tenang, bahkan bertanya apakah keluarga Yuang Chen memiliki restoran sendiri. Ia juga penasaran apakah mereka tidak memiliki pemasok tetap. Dengan sikap tenang, Yuang Chen menjelaskan bahwa restoran itu milik adiknya, sementara dirinya hanya seorang sopir taksi online. Pertemuan dengan pemasok tadi hanyalah kebetulan. Penumpangnya mengangguk ringan, dan mobil pun melaju dengan lancar menuju tujuan. Malamnya, Yuang Chen dan Chen Chen bertemu di restoran Dongyuan. Yuang Chen menunjukkan area penyimpanan restoran dan memperlihatkan stok ikan yang mereka miliki. Ia menunjuk ke ikan salmon dan menjelaskan bahwa semua salmon Norwegia dikirim lewat udara pada hari yang sama, sehingga biaya sangat tinggi. Jika terus mengandalkan metode ini, restoran mereka bisa merugi dan tidak mampu bertahan. Chen Chen memandangi ikan-ikan tersebut dan menyatakan bahwa kualitas seperti itu bukan hal luar biasa, bahkan perusahaannya bisa menyediakannya. Yuang Chen yang terkejut segera bertanya apakah benar mereka bisa memberikan kualitas serupa dengan harga yang lebih masuk akal. Chen Chen menjawab santai, memastikan bahwa hal itu bukan masalah. Dengan percaya diri, Yuang Chen segera menawarkan kerjasama. Ia ingin tahu bagaimana mekanisme yang diinginkan oleh Chen Chen. Menanggapi hal itu, Chen Chen melihat ponselnya dan menyebutkan bahwa pelabuhan baru saja buka pagi ini, dan mereka memiliki kerapu bintang timur segar. Ia menambahkan bahwa barang bisa dikirim dalam 3 jam dengan cold chain, dan menjamin akan mengganti 3 kali lipat jika ada 1 ekor saja yang mati. Yuang Chen menyambut tawaran itu. Ia meminta agar 5 ekor kerapu dan 10 lobster Pasifik dikirim terlebih dahulu untuk uji coba. Jika hidangan pada hari Jumat berjalan dengan baik, maka kerjasama akan dilanjutkan secara permanen. Chen Chen menyanggupi, mengatakan bahwa ia akan langsung mengatur pengiriman. Setelah Yuang Chen pergi, Chen Chen berlari dan menemui seorang pria. Pria itu bertanya apakah semuanya berjalan lancar dan memastikan tidak ada masalah. Chen Chen menjawab dengan santai bahwa semuanya aman. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya memberikan sampel terlebih dahulu, dan setelah itu baru akan dilihat apakah kerjasama akan diperluas. Pria itu memperingatkan agar mereka tetap berhati-hati, jangan sembarangan menambah klien demi keuntungan. Chen Chen dengan santai merangkul pria itu dan mengajaknya bersantai, bahkan bercanda untuk mencari hiburan malam. Keduanya pun tertawa dan berlalu. Sementara itu, di sisi lain, Yuang Chen sudah berada kembali di restoran bersama pemilik asli restoran Dongyuan, Yuang Le. Keduanya sedang berada di gudang persediaan. Yuang Le bertanya bagaimana barang-barang itu harus ditangani. Sambil memegang ikan, Yuang Chen memberikan instruksi. Besok siang, 2 ekor ikan dan 4 lobster harus dimasak lalu dikirim ke villa nomor 1 dan nomor 8 di kompleks Binjiang, sebagai kiriman dari dirinya. Sisanya diberikan kepada bos sebagai bentuk ucapan terima kasih. Yuang Le menyambut perintah itu dengan senyum hormat dan menyatakan terima kasih. Yuang Chen lalu menambahkan agar setelah bekerja besok malam, Yuang Le menghubungi Chen Chen dan memintanya untuk terus mengirim barang. Semua biaya akan ditanggung oleh Yuang Chen,
dan Yuang Le hanya perlu mengatur permintaan saja. Dengan hormat, Yuang Le mengiyakan. Para pelayan pun membungkukkan badan saat Yuang Chen berjalan pergi. Tak lama kemudian, Yuang Chen menghubungi seseorang. Ia menelepon Pak Li, menyampaikan bahwa ia mendengar laporan dari temannya bahwa rasa ikan kerapu dan lobster di restoran Baoking terasa aneh. Karena itu, ia ingin tahu siapa manajer pengadaan di perusahaan tersebut dan apakah orang itu bisa dipercaya. Pak Li terdengar terkejut. Ia menyebut bahwa manajer pengadaan adalah adik iparnya sendiri, Zhang Jun, dan ia yakin bahwa tidak ada masalah apapun. Ia bahkan berani menjamin kredibilitas Zhang Jun di hadapan Yuang Chen. Yuang Chen hanya menjawab singkat bahwa itu bagus, lalu menutup telepon. Namun, dalam hati, Yuang Chen mulai merasa curiga. Ia bergumam bahwa jika Chen Chen masih terus mengirim barang ke restoran besok, maka ia harus bersiap untuk bertindak lebih jauh. Di sisi lain, di kediaman Tuan Li, suasana tampak tenang namun penuh perhitungan. Dalam percakapan serius, Tuan Li menyampaikan kepada Huan agar segera menghubungi Xiao Jun, memintanya untuk tidak menarik perhatian sementara waktu. Ia khawatir karena pemegang saham terbesar kedua tampaknya sudah mulai curiga. Huan, sambil meletakkan sepiring makanan di meja, menanggapi dengan enteng. Ia mengingatkan bahwa Xiao Jun akan segera menikah, dan untuk itu, tentu saja ia membutuhkan banyak uang. Jika ia tidak mengambil kesempatan sekarang, bagaimana ia bisa mencukupi biaya pernikahannya? Tuan Li hanya duduk sambil memejamkan mata, berbicara santai namun penuh peringatan. Ia tetap menekankan bahwa kecurigaan dari pemegang saham kedua bukanlah hal yang sepele, dan jika Xiao Jun terus menarik perhatian, maka masalah serius bisa muncul. Huan tidak menunjukkan rasa khawatir. Sambil menuangkan minuman untuk Tuan Li, ia berkata bahwa perusahaan akan segera go public, dan begitu dana didapat, mereka bisa mengambil uangnya dan menghilang. Menurutnya, kekhawatiran Tuan Li berlebihan, apalagi pemegang saham terbesar kedua juga terlalu suka ikut campur dalam segala urusan. Kemudian Huan mengusulkan agar mereka menerima investasi dari perusahaan luar. Dengan begitu, mereka bisa melemahkan kekuatan modal pemegang saham terbesar kedua, membuatnya kehilangan posisi sebagai pemain kunci. Tuan Li mengangguk perlahan sambil memegang gelas, menyetujui bahwa memang modal pria itu terlalu tinggi. Ia pun setuju bahwa sebaiknya dikurangi, namun tetap mengingatkan bahwa Xiao Jun harus segera merendah. Huan tersenyum sambil mengangkat gelas, menandakan bahwa ia mengerti. Keesokan harinya, di restoran, Yuang Chen mendatangi kembali Yuang Le dengan langkah santai. Yuang Le menyambutnya dengan ramah dan memberikan laporan bahwa instruksi Yuang Chen sudah dilaksanakan. Chen Chen kembali mengirim ikan kerapu dan lobster Boston hari ini. Mendengar itu, Yuang Chen memegang dagunya dan merenung dalam hati, merasa bingung dengan sikap Tuan Li yang tampak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Isinya adalah undangan rapat pemegang saham yang akan digelar di ruang konferensi kantor pusat sore itu. Yuang Chen membaca pesan tersebut dengan alis terangkat, bertanya-tanya dalam hati apa maksud dari rapat tersebut. Beberapa waktu kemudian, suasana telah berpindah ke ruang rapat pemegang saham Baoking. Semua pemegang saham telah berkumpul. Tuan Li membuka pembicaraan dengan menyampaikan bahwa meskipun restoran mereka menghasilkan keuntungan, mereka perlu suntikan dana jika ingin membawa perusahaan ke tingkat selanjutnya. Ia mengumumkan bahwa beberapa investor telah menunjukkan minat untuk bergabung. Namun, sebagai bagian dari proses, mereka perlu mengurangi modal. Ia menegaskan bahwa modal dirinya dan istrinya tidak bisa disentuh, sebagaimana telah diketahui oleh semua pihak. Istrinya pun tersenyum dan menambahkan bahwa jika modal mereka disentuh, akan sulit bagi mereka untuk terus mengendalikan perusahaan. Pernyataan ini segera memicu respons dari pemegang saham lain, yang merasa bahwa langkah ini seperti perundungan. Mereka mempertanyakan mengapa hanya modal mereka yang bisa dikurangi sementara milik Tuan Li dan istrinya dikecualikan. Tuan Li mencoba meredakan ketegangan dan menjelaskan bahwa niat mereka bukan untuk memicu konflik, melainkan demi perkembangan perusahaan. Ia juga menyebutkan bahwa ia dan istrinya berencana untuk melakukan investasi simbolis. Namun, pemegang saham lainnya tetap merasa ragu, menganggap bahwa pernyataan itu hanya cara untuk menunda keputusan konkret. Akhirnya, Yuang Chen yang sejak awal diam, angkat bicara. Ia menanyakan kepada Tuan Li apakah dengan pengurangan modalnya, suara dan pengaruhnya dalam perusahaan akan ikut berkurang. Tuan Li menjawab dengan senyum diplomatis, mencoba meyakinkan bahwa tidak akan terjadi hal semacam itu. Istrinya juga menambahkan bahwa mereka masih sangat membutuhkan dukungan Yuang Chen ke depannya, dan langkah ini hanya bersifat sementara. Namun, Yuang Chen tidak puas. Ia mengungkapkan perumpamaan bahwa memiliki pedang tapi tidak menggunakannya berbeda dengan tidak memiliki pedang sama sekali. Tuan Li terlihat bingung dan bertanya apa maksud dari ucapan itu. Dengan tenang, Yuang Chen menjelaskan bahwa ia menolak usulan tersebut, dan menuntut agar jika modalnya dikurangi, maka modal Tuan Li dan istrinya juga harus dikurangi secara proporsional. Jika tidak,
maka rasio modal mereka semua harus tetap seperti semula. Tuan Li tampak kesal dengan pernyataan itu dan mulai menggerutu. Istrinya lalu mengingatkan bahwa meskipun Yuang Chen memiliki 32% saham dan merupakan pemegang saham terbesar kedua, restoran itu didirikan oleh dirinya dan Tuan Li, sehingga mereka merasa memiliki hak untuk menjaga modal mereka di atas 51%. Ia juga menyebutkan bahwa Yuang Chen akan menerima kompensasi tunai. Namun, Yuang Chen kembali menantang argumen mereka. Ia menyebut bahwa setelah perusahaan dibuka untuk publik, nilai sahamnya bisa meningkat setidaknya 10 kali lipat. Jadi, mengapa ia harus menerima kompensasi yang jauh di bawah potensi keuntungannya? Mendengar itu, Tuan Li tak bisa menahan emosi dan menggebrak meja. Ia menegaskan bahwa Yuang Chen hanya memiliki 32% saham, sementara 68% sisanya dipegang oleh pihak lain. Jika mayoritas pemilik saham menyetujui proposal ini, maka suara Yuang Chen tak berarti. Namun, dengan santai Yuang Chen tetap pada pendiriannya. Ia menutup mata sejenak dan menyatakan bahwa ia tetap tidak setuju. Akhirnya, Tuan Li memutuskan untuk menggelar voting. Ia mempersilakan para pemegang saham yang setuju dengan proposal tersebut untuk mengangkat tangan. Hasilnya, hampir semua tangan terangkat, kecuali tangan Yuang Chen. Dengan senyum puas, Tuan Li mengumumkan bahwa 68% telah setuju, dan keputusan pun diambil. Istri Tuan Li berdiri dan menambahkan bahwa kebetulan malam Jumat ini juga akan menjadi perayaan ulang tahun ke-20 restoran. Mereka juga akan bertemu dengan calon investor, dan semua pemegang saham diwajibkan hadir. Semua yang hadir tampak setuju dan menyatakan bahwa mereka akan datang. Sementara itu, Yuang Chen hanya duduk sambil menyesap air minumnya, masih menahan kekesalan. Tuan Li lalu bertanya dengan nada mengejek, apakah Yuang Chen juga akan hadir? Dengan tenang dan penuh keyakinan, Yuang Chen menjawab bahwa tentu saja ia akan datang. Ia bahkan menambahkan bahwa saat waktunya tiba, ia akan mempersembahkan hadiah besar.